Halo, nama saya Tatang. Izinkanlah saya membuat video yang menceritakan pengalaman pribadi saya saat saya sakit dan sembuh dari COVID-19. Pada saat itu, saya mengalami gejala ringan dan gejala berat. Kemudian akan saya ceritakan tentang tes antigen, PCR test, persiapan isoman, obat-obatan dan vitamin apa yang saya minum, dan bagaimana saya mengatasi keadaan darurat termasuk saat saya menerima plasma konvalesen, bagaimana mencarinya, apa saja yang harus dilakukan, dan setelah sembuh dari COVID, amit-amit, saya tidak mau terkena COVID lagi. Dan saya mempunyai keinginan untuk bekerja dan mencari uang dari rumah saja, 100%, karena saya akan membatasi diri untuk ketemu orang atau keluyuran keluar. Jadi saya ingin bekerja dan cari uang dari rumah saja. Nanti detailnya akan diceritakan di bagian akhir dari video ini. Disclaimer, video ini hanya menceritakan pengalaman saya dalam menghadapi COVID-19. Pengalaman ini belum tentu cocok dengan orang lain. Perawatan dan atau penggunaan obat-obatan setiap orang bisa berbeda-beda dan wajib dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Saya tidak mengendorse atau merekomendasikan, saya juga tidak mempromosikan rumah sakit atau obat-obatan apapun. Mula-mula saya mengalami gejala awal di tanggal 28 Juni maghrib. Waktu itu saya mengalami sakit tenggorokan, demam 38,6 derajat Celcius. Saya mengalami nyeri otot dan persendian, malas makan, serak dan batuk-batuk. Awalnya tidak ada sesak nafas. Saya minum adem sari dan tidur, tetapi ternyata tidak mendingan. Saya minum paracetamol, panasnya turun tetapi kemudian naik lagi. Kemudian pada malam harinya, di tanggal 28 Juni ini, saya melakukan swab antigen untuk seluruh anggota keluarga di rumah. Hasilnya adalah seluruh penghuni anggota keluarga di rumah positif, kecuali pembantu. Bayangkan, semuanya positif, ada beberapa orang kecuali pembantu. Pada waktu itu kami cukup panik ya. Dan kemudian kami langsung melakukan persiapan karena ada anggota keluarga kami yang sebelumnya juga terpapar COVID tetapi tidak satu rumah. Jadi kami sudah melakukan persiapan terlebih dahulu, mempersiapkan beberapa obat-obatan. Yang pertama adalah yang berwarna hijau. Ini obat-obatan yang pernah saya minum selama saya terpapar COVID, yaitu Avigan, kemudian Azithromycin, kemudian saya ada sedikit hipertensi, saya minum kardioaspirin, kandesatan, dan amlodipin. Kemudian karena ada batuk, saya juga minum OBH Kombi Dahak. Kemudian saya juga mengalami mual-mual, saya minum Fometa sebelum makan atau minum Pumpitor. Jadi salah satu saja antara Fometa atau Pumpitor. Untuk vitamin saya minum Jekavit, kemudian vitamin D3 5000, saya minum vitamin C yang 1000 dan zinc. Dan untuk obat turun panas saya minum paracetamol. Dan pada saat dirawat nanti saya juga minum Benzofang. Saya juga pernah minum Ivermectin, yaitu 1x1 obat cacing ya. Dan ingat, perawatan dan atau penggunaan obat-obatan setiap orang ini bisa berbeda-beda dan wajib dikonsultasikan ke dokter masing-masing terlebih dahulu. Saya juga minum VCO, Virgin Coconut Oil. Mengenai Ivermectin, obat cacing, saya sempat makan 2 tablet. Kemudian stop. Alasan stopnya adalah karena pada saat itu BPOM belum menyetujui pemakaian obat ini untuk pasien COVID. Jadi saya stop. Ya, ingat, perawatan dan atau penggunaan obat-obatan untuk setiap orang bisa berbeda-beda dan wajib dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Saya juga minum ramuan tradisional obat Cina. Ya, ramuan tradisional Cina untuk terapi COVID.
Satu bungkusnya itu 100.000. Waktu itu saya beli di salah satu toko obat di Gading Serpong, tetanggaan dengan Apotek Berkat. Ya, ini adalah resepnya. Dan ini juga sama, satu boxnya adalah 100.000. Dan kemudian di rumah saya sudah siap dengan oksigen yang dibawa-bawa, oksigen 1 meter kubik, dan ada tabung besar 3 meter kubik. Saya punya selang untuk hidung dan kunci Inggris, jangan lupa. Barangnya sepele, ya. Kunci Inggris ini barangnya sepele tetapi penting pada saat dibutuhkan. Karena untuk mengganti tabung oksigen itu diperlukan kunci Inggris. Dan pastinya saya mempunyai oximeter untuk memantau kadar oksigen saya. Dan kemudian saya tahu bagaimana memperkirakan, ya, tabung oksigen ini kira-kira tahan berapa lama untuk ukuran yang 1 meter kubik, yang 3 kubik, dan untuk yang 6 kubik. Jadi kalau barnya sekian, saya pakai oksigen ini dengan bar 3 atau bar 4, tabung ini dari full akan habis dalam waktu sekian jam. Nah, ini penting ya, kita harus tahu kapasitas tabung itu sampai berapa lama. Oke, ini yang untuk 6 kubik. Dan kemudian di tanggal 29-nya, esok harinya, saya melakukan PCR test untuk seluruh penghuni rumah. Ya, jadi hasilnya untuk seluruh penghuni rumah ini adalah negatif, kecuali saya. Ya, nah ini adalah hasil PCR test milik saya. Jadi saya positif COVID, ya, dengan hasil PCR positif di tanggal 29 Juni dengan CT waktu itu 21,16. Dan kemudian saya langsung melakukan isoman. Ya, karena waktu itu saya tidak mengalami sesak nafas. Jadi apa yang saya lakukan, semua penghuni wajib memakai masker double. Kemudian kamar tidur, toilet, peralatan makan dipisah. Laundry, pakaian direndam deterjen dulu supaya virusnya mati dan baru di laundry. Kemudian makanan diletakkan di depan pintu. Jadi saya menjalani social distancing dan saya mulai makan obat-obatan, vitamin dan buah-buahan. Seperti obat-obatan atau vitamin apa yang saya siapkan sebelumnya. Gejala yang saya alami saat isoman adalah saya mengalami batuk berat dan mencret. Ya, mencret itu kira-kira 2-3 kali sehari. Kemudian juga saya sakit kepala dan demam, kurang lebih suhunya 38,5 derajat Celcius. Saya mengalami nyeri tulang, nyeri persendian, ya. Jadi seperti flu tulang gitu rasanya. Dan tapi ini lebih berat. Dan kemudian saya mulai hilang rasa. Dan saya mengalami mual, ya. Mual, enek, tidak nafsu makan. Dan sepertinya saya juga mengalami diare. Kemudian makan asin rasanya nggak enak. Kalau untuk makan manis, roti, coklat masih oke lah. Tapi kalau untuk makan nasi, sayurnya ayam atau berkedel, itu udah nggak enak rasanya. Itu yang saya alami ketika saya isoman. Nah, kemudian pada hari ke-6, tiba-tiba kondisinya memburuk, terutama mulai pagi hari. Sesak nafas, ya, terengah-engah. Jadi seperti ini nih. Nafasnya pendek-pendek, seperti dibekep bantal. Waktu itu saya nafas kira-kira 20 kali per menit, terutama saat berdiri atau ingin ke toilet. Dan saturasi saya drop ke 86, jauh di bawah 95. Dan langsung saya pakai oksigen dengan 4 bar, saturasinya kemudian naik menjadi 95. Dan hari ke-6 ini ternyata kondisinya semakin memburuk. Nafasnya terengah-engah, pendek-pendek, seperti ini. Waktu itu saya nafas lebih dari 30 kali per menit, terutama waktu saat berdiri ataupun ke toilet. Dan saturasi oksi saya drop sampai ke 82. Ya, langsung saya menggunakan oksigen
Ya, setelah menggunakan oksigen, naik saturasinya menjadi 95 dan agak tenang. Kemudian langsung saya hunting IGD rumah sakit. Karena saya khawatir kalau penanganannya terlambat bisa berakibat fatal. Nah, ini adalah situs-situs yang waktu itu saya akses untuk mencari rumah sakit. Ada situs Yankes, kemudian Dinkes, jakarta.go.id. Ya, ini adalah situsnya. Dan pengalaman saya, ternyata tidak ada jaminan data yang di situ sesuai dengan kondisi nyata di rumah sakit. Jadi saya cek ketika saya mendapati data bahwa di rumah sakit tertentu, bed masih ada, ranjang itu masih kosong sekian puluh. Begitu saya telepon, ternyata sudah penuh. Dan semua rumah sakit yang saya telepon itu penuh semua. Walaupun di menurut situsnya itu masih ada bednya, masih ada ranjang kosongnya. Tetapi pada kenyataannya setelah ditelepon ternyata rumah sakit tersebut ranjangnya atau IGD-nya penuh semua. Jadi waktu itu adalah keadaannya adalah saturasi tidak membaik. Semakin sesak nafas dan saya langsung ke rumah sakit. Ya, saya saturasinya waktu itu adalah 80-82. Saya membawa oksigen yang portable. Ya, jadi begitu dipasang oksigen, saturasinya naik menjadi 95 dan segera saya membawa perlengkapan utama yang praktis untuk rawat inap. Perlengkapan sekunder lainnya bisa menyusul. Jadi barang-barang yang saya bawa waktu itu adalah dokumen PCR, kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian kartu asuransi. Jadi saya pernah divaksin 1 kali, kira-kira 2 bulan sebelum terkena COVID. Jadi saya bawa koper, bawa anduk, peralatan mandi, menggunakan masker double, dan saya duduk di kursi belakang dengan kaca mobil terbuka. Nah, ini adalah kurang lebih barang-barang yang saya bawa ke rumah sakit. Ada beberapa barang yang dikirimkan kemudian. Jadi yang paling utama bawa dulu koper isi pakaian, oximeter, oksigen, kunci Inggris, itu yang paling utama. Dan barang-barang yang dibawa ke rumah sakit itu bisa menyusul. Ya, saran saya siapkan ini, kompor listrik, kemudian cangkir stainless, ya, kemudian gunting kuku karena takutnya kita lama di rumah sakit bisa lebih dari 1 minggu. Kemudian sambungan kabel, charger, dan kalau bisa kabel handphonenya itu yang panjang ya, yang kira-kira panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Dan karena saya suka jahe, jadi saya minta tolong dibelikan STMJ. Saya tidak mengendorse produk ya, ini apa yang saya alami waktu saya dirawat di rumah sakit. Kemudian saya juga mempersiapkan kuota internet, ya, kuota internet, kuota telepon, karena takut kalau di rumah sakit tidak ada internet. Kemudian saya juga ada saldo OVO ya. Oke, ini yang saya bawa. Dan juga saya membawa atau dikirimi tisu basah dan tisu kering. Kemudian bagi mereka yang kesulitan untuk berjalan sebaiknya tolong dikirimi pispot ya, dan kursi pispot seperti ini. Kursi pispot seperti ini belum tentu ada di rumah sakit. Ya, sebaiknya Anda persiapkan ya. Jadi ini sangat membantu bagi mereka yang sulit berjalan atau sulit berdiri. Jadi dari ranjang itu kalau mau pup tinggal pindah. Ya. Ini saran saya. Ya, apa yang saya alami adalah saya bawa kedua-duanya. Oke. Nah, pada saat saya hunting rumah sakit, saya call a friend. Jadi saya menghubungi teman saya untuk melakukan telepon-telepon rumah sakit. Nah, ini pengalaman saya adalah jika ada asuransi, jadi jika mempunyai asuransi dan kondisi IGD banyak yang full, ya, telepon IGD penuh semua. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya mengunjungi
rumah sakit rekanan asuransi tetapi yang non rujukan, yang bukan rujukan. Rumah sakit ini adalah rekanan asuransi tetapi bukan rujukan, di mana rumah sakit ini yang bisa menerima pasien COVID, dan usahakan rumah sakit itu dilengkapi dengan fasilitas ICU. Karena kalau Anda punya asuransi, memaksakan diri mendatangi rumah sakit rujukan, wah, waktu itu awal Juli ya, penuh sekali, belum tentu dilayani. Oke. Namun jika tidak ada asuransi, mau tidak mau kunjungi rumah sakit rujukan. Jangan kunjungi sembarangan rumah sakit. Karena biaya untuk merawat COVID ini di rumah sakit non rujukan, biayanya ngeri. Ngeri coy. Saya aja habis ratusan juta. Oke. Dan bersiap-siaplah muter-muter dan mengemis-ngemis minta dirawat di IGD. Jadi saya muter-muter, nah kemudian udah capek ya, oksigen juga udah mulai habis. Saya akhirnya bertahan di IGD salah satu rumah sakit yang saya yakini rumah sakit itu mau menerima saya. Ya, waktu itu saya punya asuransi, jadi saya cari rumah sakit yang non rujukan supaya nggak gitu penuh, tetapi penuh juga ternyata. Ya, walaupun tidak sepenuh rumah sakit yang rujukan. Nah, saya tiba di IGD itu jam 18, jam 6 sore baru dilayani setengah 12 malam. Bayangkan ya, hampir 6 jam baru dilayani hampir tengah malam. Dan setelah dilayani, IGD rumah sakit tersebut melakukan proses admin dan dokumen, kemudian memberikan saya infus, melakukan swab lagi tanggal 6 Juli, CT scan, paru-paru saya di CT scan, kemudian saya diobservasi di IGD sampai kalau nggak salah 3 jam ya. Jadi saya di IGD 3 jam sampai kurang lebih jam 3 pagi. Ternyata waktu itu diputuskan perlu rawat inap ya, karena ketika lepas oksigen kondisi saya oksinya malah drop. Oke. Dan kemudian ini pengalaman saya, H+1 saya menanyakan ke dokter apakah perlu PK, plasma convalescent, butuh berapa kantong, di mana satu kantongnya adalah 220 cc. Jadi langsung tanya ke dokter, jangan tunggu dokter itu ngabarin ya, karena visit dokter belum tentu setiap hari. Anda kejar susternya, apakah perlu PK? Karena nyari PK tuh nggak gampang, ya. Oke, nah ini adalah pengalaman saya hunting plasma convalescent atau PK. Jadi saya minta pertolongan anggota keluarga saya. Anak saya membantu sekali waktu itu. Dia baru sembuh dari COVID. Ya, jadi dia tahu bahwa pengobatan COVID ini urgent, sifatnya harus segera. Ya, kemudian mereka yang di anggota keluarga ini melakukan blast, ya, sebar WhatsApp ke komunitas yang bisa menyediakan donor plasma. Sabar, dan ini perlu waktu. Dari 5 calon donor, paling-paling yang cocok hanya 2 orang. Jadi harus sabar dan ada kemauan keras untuk mencari donor plasma. Kira-kira butuh 4-5 hari. Oke. Nah, jika plasma sudah diperoleh, nanti antara rumah sakit atau PMI itu saling ngobrol sendiri, saling berkoordinasi. Dan ketika sudah PK-nya sudah ada di rumah sakit dan saat ditransfusikan, ini penting ya, tolong amati 10-20 cc pertama. Apakah ada alergi enggak? Ada alergi yang tidak terduga. Jika ada rasa gatal-gatal, kemudian bintik-bintik merah, langsung stop. Konsultasikan ke dokternya. Nah, waktu itu saya bersyukur tidak ada alergi, plasmanya lancar, dan pengalaman saya transfusi itu lamanya kira-kira 3-4 jam. Jadi cukup melelahkan ya. Saya nggak tidur, di monitor terus, saya lihat infusnya berjalan, itu lamanya kira-kira 3-4 jam. Dan waktu dimasukin selang infus, tolong dicek
Jangan sampai ada banyak gelembung udara ikut masuk. Ya Anda juga harus memperhatikan untuk diri Anda sendiri. Walaupun suster itu pengalaman, tetapi Anda juga boleh ikutan memonitor apakah ada gelembung udara banyak yang ikut masuk ya. Nah, efek PK atau efek plasma konvalesen untuk saya, setelah saya menerima plasma, besoknya kira-kira 12 jam kemudian, kok badan lebih enteng ya, lebih enak. Jadi bibir yang tadinya pecah-pecah, kering, mulai basah. Awalnya tenggorokan kering, ngomong serak sekali, seraknya berkurang banyak. Dan nafas terengah-engah, berkurang jauh. Jadi kesimpulan saya, efek plasma untuk saya ini adalah mempercepat pemulihan. Nah, ini adalah contoh format Blast WA ketika mencari PK. Saya bacain ya. Jadi Anda kan lihat video ini bisa di pause, bisa diperbesar. Oke. Nah, saya bacain. Jadi isi dari WA-nya adalah begini kurang lebih. Sahabat Tuhan yang terkasih, mohon luangkan waktu untuk membaca WA ini. Dibutuhkan segera donor plasma darah konvalesen. Tulis nama pasien, rumah sakitnya di mana, dirawat sejak tanggal berapa. Kemudian golongan darahnya, resusnya apa. Nah, ini adalah syarat umum. Berusia antara 18 sampai 60 tahun, berat badan minimal 55 kg, pernah menderita COVID dan sembuh. Dilengkapi dengan hasil PCR negatif. Sembuh dari COVID antara 14 hari sampai dengan 3 bulan yang lalu. Belum pernah hamil, tidak ada komorbid, dan tidak menerima transfusi darah dalam waktu 6 bulan terakhir. Dan bagi yang pernah menerima plasma, itu harus nunggu 3 bulan baru bisa donor. 3 sampai 4 bulan. Antara rumah sakit dan PMI kadang-kadang nih syarat ini agak beda sedikit ya. Kemudian si calon donor ini tidak ada operasi atau pembedahan dalam waktu 6 bulan terakhir dan bersedia mengikuti screening darah di PMI atau di rumah sakit. Ternyata rumah sakit Darmais bisa juga dipakai untuk screening darah PK. Dan kemudian lokasi pendonor diharapkan di sekitar apa, misalnya di Jabodetabek atau Jakarta Barat. Ya karena kadang-kadang ada yang WA, Pak saya ini dari Surabaya, pendonornya dari Surabaya. Ya sulit ya, karena waktu itu saya kan lokasinya di Jakarta. Dan kemudian mohon info, nama dan tanggal lahir, supaya cepat kita meminta surat pengantar dari rumah sakitnya. Dan kalau perlu tambahkan semua biaya sehubungan dengan donor plasma ini ditanggung oleh keluarga pasien. Kondisi pasien sangat membutuhkan plasma ini. Mohon bantuannya pendonor menghubungi keluarga pasien. Cantumkan nama, nomor telepon. Keluarga pasien standby 24 jam. Ini adalah contoh Blast WA-nya. Dan kemudian segera siapkan surat pengantar dan mendampingi pendonor. Jadi kalau sudah dapat nama dan tanggal lahirnya, minta surat pengantar di rumah sakit yang merawat pasiennya. Yang berisi nama saya, kemudian berisi nama dan tanggal lahir calon pendonor dan data darah pasiennya, misalnya AB+, B+, dan seterusnya. Dan kemudian ditujukan ke PMI atau rumah sakit mana untuk melakukan donornya. Nah, sekarang ini butuh fisik ya, dulu bisa WA, sekarang harus fisik. Jadi surat pengantar ini di-print, minta ke rumah sakit untuk nge-print dan diberikan ke calon pendonornya. Nah, setelah calon pendonor ini menerima surat pengantar, mohon pendonor ini pergi ke PMI atau rumah sakit yang ditunjuk. Dan keluarga pasien wajib mendampingi calon pendonor selama di rumah sakit atau di PMI. Nah, setelah didonorkan, misalnya lolos screening ya, catat barcode dan nomor serinya, barangkali nanti tertukar. Jadi datang itu bisa 2 kali loh, tidak sekali jadi ya. Karena waktu hari pertama pendonornya tuh ditanya dulu wawancara. Jika lolos wawancara, kemudian diambil sampel darahnya. Nah, apakah darahnya terlalu kental
apakah bagaimana. Nah, jika screeningnya lolos, baru dilanjutkan donor. Ya. Nah, setelah selesai, beritahukan ke rumah sakit tempat pasien dirawat bahwa plasma sudah didonorkan supaya antara rumah sakit pasien dengan PMI atau rumah sakit pendonor bisa saling ngobrol untuk berkoordinasi. Nanti yang ngambil ini biasanya adalah orang rumah sakit pasien. Jadi donor plasmanya ini ya bentuknya kantong berisi plasma yang warnanya kekuning-kuningan itu beku. Nah, yang ngambil rumah sakit pasien. Nah, nanti setelah nyampe ke rumah sakit dicairkan, pasien diberitahu bahwa nanti jam segini ada plasma yang akan diinfuskan. Untuk yang pertama dan kedua waktu itu saya masuk langsung 2 kantong. Jadi nyaris 6-7 jam lah saya standby untuk menerima transfusi plasma konvalesen ini. Nah, kemudian selama saya berada di kamar isolasi, saya dicek tensi dan oksi kira-kira 3-4 kali sehari mulai jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi itu sudah dibangunin. Dan makan pagi berlangsung antara jam 6 dan jam 7. Jadi ini biasanya dikirim ya. Makan siang jam 11-12. Dan saya juga menjalani infus. 1 kali infus 3 macam obat. Kalau nggak salah ada vitamin deh yang salah satu infusnya, yaitu kira-kira jam 7 sama jam 19, jam 7 sore. Dan kemudian ada obat-obatan yang cukup banyak, ada 11 macam itu pagi, kemudian yang siang 4 macam, dan yang malam 11 macam juga. Jadi obat-obatannya cukup banyak. Dan ini adalah obat-obatan yang saya dapati dari rumah sakit. Dan ingat, perawatan dan atau penggunaan obat-obatan ini untuk setiap orang bisa berbeda-beda. Wajib dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Saya tidak mengendorse, tidak menganjurkan obat-obatan ini untuk diminum oleh Anda. Tolong konsultasikan ke dokter masing-masing terlebih dahulu. Jadi H1, hari pertama sampai dengan hari ke-7, saya menerima ini. Ya, ada terutama obat Avigan, kemudian D3, ada zinc, dan obat mual, Fometa sebelum makan, plus infus. Hari ke-8 sampai 14 lebih banyak, macam-macam, ditambah Povibrat, Uldraflax, Sanfulic, Santa E, Probiotism, dan seterusnya termasuk obat batuk, Codipron. Jadi saya catat tuh obat-obatannya. Ya, saya catatin, ya. Kemudian saya cek di internet ini fungsinya buat apa. Ya, ingat, ini belum tentu cocok untuk Anda. Saya hanya menceritakan pengalaman saya. Kalau Anda ingin niru, tolong konsultasikan dulu ke dokter masing-masing. Oke. Kemudian H15 sampai H17 ditambah lagi, nggak tahu kenapa. Tambah sporetik, ya ini Bicom untuk vitamin. Ya, dapat Lapras dan Trovensis. Ya, tapi ini sedikit karena hanya 3 hari. Oke. Nah, selama saya di kamar isolasi, terus terang saya hanya mandi 2 kali. Saya hanya mandi 2 hari atau 3 hari sekali. Ya, jadi karena bersih, jadi saya tidak sering-sering mandi. Dan kemudian harus makan. Saya pernah lihat videonya Dr. Tirta bahwa untuk sembuh dari COVID ini ya harus makan. Dan makan. Jadi ketika kondisi mual pun saya makan. Saya mual minta obat mual. Saya makan dan selalu habis. Ya, walaupun kondisinya mual. Jadi mula-mula memang mual, tapi saya paksakan karena tubuh ini butuh asupan. Makanya saya makan dan dihabiskan. Kemudian mulai hari ke-4 kondisinya mulai lebih baik. Nafsu makannya semakin meningkat dan selalu habis. Makanan rumah sakit itu bagi saya waktu itu ya berasa enak. Jadi selalu habis. Tetapi pada waktu hari ke-6, mulai hari ke-6 nih, saya sudah berani order makanan online. Jadi saya order lewat GrabFood.
Ya, saya berani macam-macam ordernya. Dan pada saat mulai hari ke-10 ke atas, saya udah nggak mau lagi makanan rumah sakit. Karena udah bosen. Itu lagi, itu lagi. Saya hanya makan menu order online saja. Ya, ini adalah contoh selama saya di rumah sakit. Bayangkan tuh, saya makan habis terus. Nggak pernah nggak habis. Saya paksakan, mual pun saya makan. Ya, lama-lama mualnya hilang sendiri, kalah sama nafsu makannya. Jadi saya pesen bakpao, pesen bakmi, bihun, ketoprak, ada salad. Nah, saya doyan salad nih. Saya banyak makan salad. Jadi eh satu hari sekali nggak apa-apa. Bahkan 2 kali sehari is okay. Ya, itu bagi saya ini penting untuk menjaga asupan. Ya, nah ini adalah saya pesen sosis, bahkan mulai pesen gurame bakar. Wah, ini enak, gurame bakar cabai hijau. Makan cabainya dikit. Makan gurame setengah kilo sendirian. Wah, nikmat sekali. Kemudian saya juga makan sate. Ini maaf, sate B2. Ya, kemudian di hari ke berapa, dekat-dekat hari ke-16 deh kalau nggak salah, teman baik saya Pak Paulus mengirimkan ini apa nih, bihun kari. Ya, bihun kari. Saya juga makan ini. Ya, saya pesan martabak tip kering, ya tipis kering. Ya, dan kemudian saya juga pantau tentang cek. Jadi cek darah. Waktu di rumah sakit saya melakukan cek darah 2 kali. Waktu masuk tanggal 6 dan tanggal berapa saya lupa. Jadi saya cek eh, 2 kali cek darah ditambah dengan waktu kontrol. Jadi inilah hasil cek darahnya, dan saya selalu perhatikan beberapa hal yang menurut saya penting sehubungan dengan penyakit COVID ini, yaitu adalah IL-6, CRP kuantitatif, dan D-dimer. Jadi apakah D-dimer itu berkali-kali lipat? Kalau berkali-kali lipat berbahaya. Kemudian CRP kuantitatif juga kalau tinggi banget itu artinya ada banyak peradangan, termasuk D-dimer. Ya, jadi saya sering baca di internet artikel-artikel tentang D-dimer, CRP kuantitatif, dan IL-6 untuk supaya menghindari kemungkinan terjadinya badai sitoksin atau sitokin storm. Ini bahaya. Ya, jadi kalau Anda tidak pantau ini, ya, atau rumah sakitnya lalai, ini Anda bisa mengalami badai sitoksin. Tetapi kalau di rumah sakit sih seharusnya aman-aman saja. Yang harus lebih waspada adalah mereka yang isoman. Ya, karena COVID ini nggak main-main. Oke. Kemudian glukosa saya bagus. Ya, ini adalah hasil lab setelah saya keluar dari rumah sakit. Termasuk glukosa puasa, glukosa sesaat juga bagus semua. Oke. Jadi inilah daftar cek darah yang saya alami. Saya cek darah HEMA 2, hemostatis, kemudian D-dimer, vitamin D, kolesterol, trigliserida, kemudian HDL, LDL, uream untuk melihat kesehatan dari ginjal, vitamin, dan tidak lupa saya juga mengecek SGOT dan SGPT. Ya, tentu saja ini harus dikonsultasikan ke dokter yang bersangkutan. Dan saya cek juga CRP IL-6. Ya, oke. Nah, ini adalah history dari PCR-nya. Waktu itu tanggal 29, masih di rumah nih. PCR-nya positif 21,16 CT-nya. Oke, jadi awalnya PCR-nya ini. Nah, kemudian waktu tanggal 6 saya masuk rumah sakit, masuk IGD dan diterima di IGD, di swab lagi. Oke, 1 hari kemudian kalau nggak salah hasilnya itu CT-nya 27. Jadi Anda lihat dari angka ini saya mendapati, ya, untuk saya sendiri isomanya sudah benar karena CT-nya naik. Waktu isoman itu saya berhasil menaikkan CT dari 21 sampai 27. Lumayan kan? Ya, kira-kira 1 minggu CT-nya naik segini. Jadi isomannya sudah benar. Hanya saja sayangnya waktu itu saya mengalami sesak nafas. Jadi saya ketakutan dulu. Ya, ketakutan, panik, takut nantinya makin berat. Ya, akhirnya ke rumah sakit.
Kalau tidak sesak nafas, saya nggak akan ke rumah sakit. Isoman aja di rumah. Jadi sebetulnya menurut saya, COVID yang paling ditakuti adalah sesak nafas. Sesak nggak? Kalau nafas kan kayak dibekap ya, kayak ditutup dengan bantal. Nah itu kan tidak bisa lama-lama. Oke, karena oksigen kan butuh setiap saat ya. Oke. Nah, kemudian di rumah sakit dilakukan PCR juga di tanggal 13. Waktu itu seminggu setelah dirawat naik lagi CT-nya menjadi 33,66 tetapi masih negatif. Masih positif ya. Jadi COVID-nya PCR tesnya ini masih positif dengan angka 33,66. Nah, tanggal 20 Juli dilakukan ini lagi PCR ya, tapi waktu itu keluarnya agak lama sekitar tanggal 21 atau tanggal 22. Hasilnya negatif. Makanya tanggal 23 saya baru bisa melakukan check out ya, atau keluar dari rumah sakit. Jadi tanggal 20 dilakukan lagi PCR, hasilnya negatif. Gitu ya. Jadi untuk bisa negatif ini Anda harus punya kemauan, terutama asupan makanan ya, gerak ya, exercise sedikit. Oke, jangan rewel dan tetap berpikiran positif karena ada handphone ya. Anda melihat video atau melihat artikel yang Anda sukai, terutama yang membantu Anda meningkatkan imun. Ya, saya suka melihat tentang lelucon. Jadi saya banyak melihat stand up komedi, kemudian juga nonton drama Korea, nonton Netflix ya. Jadi di sana itu kayak orang pengangguran, lihatnya film terus atau lihat YouTube di ininya, di handphone. Nah, saya juga pantau sedikit tentang COVID. Jadi selama saya dirawat di rumah sakit itu tanggal 6 Juli ya, itu COVID-nya itu waktu itu masih sekitar 26-27 ribu per harinya. Bukannya malah turun, malah naik. Malah naik coy. Naik sampai mendekati angka 50 ribu per hari. Bayangkan ya, waktu tanggal 6 saya di sana nih, di IGD-nya, itu ada kira-kira 3 orang marah-marah karena tidak terlayani kan. Penuh sekali, IGD-nya serem. Yaitu waktu itu masih sekitar 27 ribuan per harinya. Saya nggak kebayang bagaimana waktu COVID-nya itu kira-kira 50 ribu per hari. Dan ya, saya dengar juga tabung oksigen di luar itu jarang ya, susah didapat. Di mana ada banyak orang nakal, satu tabung 1 meter kubik. Jadi tabung yang mobile itu yang biasanya harganya hanya nggak nyampe 1 juta, itu bisa 5 juta. Waktu saya beli itu harganya nggak nyampe 1 juta. Ya, jadi begitu jumlah oksigennya, tabungnya menipis, ada banyak bajingan yang menjual dengan harga mahal ya. Ada yang sampai 5-6 juta kan, gila. Oke, saya nggak kebayang deh waktu itu. Nggak kebayang. Nah, ini adalah PCR tes yang terakhir, tanggal 28 Juli. Jadi saya 2 kali PCR negatif. Sebetulnya ini nggak perlu ya. Tetapi saya tetap ingin melakukan PCR negatif untuk memastikan itu benar-benar 2 kali negatif. Ya, ini hanya keinginan saya sendiri. Tujuannya apa? Karena gini, saya udah rada paranoid gitu loh. Di rumah ini ada orang tua saya, ada mama saya, dan ada beberapa orang yang lain. Dan saya nggak mau sampai ketika pulang, saya nggak gitu sure, yakin bahwa ini sudah betul-betul negatif. Makanya saya melakukan PCR sampai 2 kali, walaupun menurut Kemenkes sudah nggak perlu. Jadi cukup isoman ya, tanpa gejala 10 atau 10+3 atau 10-3+1. Detailnya Anda bisa lihat, cari artikelnya di YouTube ya. Nah, saat di rumah tanggal 23 sore, nah karena di rumah ini ada mama saya dan ada beberapa anggota keluarga yang lain, maka untuk 1 minggu pertama saya tidak buka masker dan masih jaga jarak. Ya, jadi saya masih distancing. Saya tanya teman saya yang pernah kena COVID, dan mereka juga melakukan hal itu, bahkan lebih lama. Ada yang 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau saya minggu kedua sudah buka masker. Ya, jadi waktu pulang itu setelah sembuh pun ya, saya masih
social distancing, masih kamar tidurnya, toiletnya, perlengkapan makannya masih terpisah selama 1 minggu. Oke, dan ingat ya, sembuh dari COVID artinya virusnya sudah inaktif atau virusnya sudah nggak ada, tapi bukan berarti organ utamanya itu sudah sembuh. Oke, virusnya hilang, virusnya sudah inaktif, bukan berarti paru-paru Anda sudah sehat 100%. Oke, karena dari artikel yang saya baca, biasanya ada banyak pasien COVID yang sudah sembuh, itu mengalami long COVID. Jadi inilah long COVID yang saya alami selama 1 minggu pertama, yaitu sedikit sesak nafas, tapi tidak gitu parah, masih ngos-ngosan, masih batuk, terus masih nyeri sendi dan mudah capek. Jadi kalau dulu jalan 50 meter tuh tenang ya, enteng. Sekarang jalan 10 meter aja udah ngos-ngosan. Ya, kemudian apa yang saya lakukan? Ya saya asupan makannya harus tetap bagus ya. Minum air yang banyak, makan buah-buahan dan jus gitu ya. Jadi saya tahu ya bahwa long COVID itu bisa dialami oleh hampir sebagian besar pasien COVID. Kira-kira menurut data yang saya cek kurang lebih 80% ya. Nah, kemudian saya melakukan kontrol lewat jalan. Ini penting. Ya, ini bagi saya penting. Kenapa? Karena saya tahu bahwa orang yang sudah sembuh COVID ini organ utamanya mungkin masih mengalami gangguan kan? Betul ya? Jadi paru-parunya belum tentu bisa sembuh cuma seminggu. Ya, siapa tahu ada masalah di ginjal, di lever gitu. Nah, jadi virusnya tuh udah nggak ada atau sudah inaktif. Tetapi bisa saja organ utama masih mengalami gangguan. Dan organ-organ utama ini harus dirawat untuk pemulihannya. Ini nggak main-main, karena ini sifatnya bisa berdampak jangka panjang. Makanya ketika 1 minggu keluar rumah sakit, saya melakukan kontrol, CT scan paru-paru, ada EKG, USG, terutama untuk organ utama ginjal dan lever. Kemudian juga cek darah, ya cek kolesterol, CRP, IL6, ya ini bukan IL5 ya IL6, dan didimer. Ya ini penting sekali. Jadi nantinya dokter bisa tahu bahwa oh ternyata kamu nih ada long COVID dan ada beberapa organ utama yang harus dirawat. Ini loh obatnya. Dan saya diberikan resep untuk obat. Ya jumlahnya lumayan banyak ya. Oke. Nah, inilah yang saya lakukan ketika cek darah. Jadi cek darahnya totalnya 3 kali. 2 kali ketika di rumah sakit dan 1 kali ketika kontrol. Hore, saya sudah sembuh. Jadi saya sudah sembuh dari COVID. Perawatan long COVID terutama mudah capek masih kira-kira 10%. Semoga cepat sembuh. Dan saya masih minum obat-obatan. Dan saya makan asupan yang bergizi dan vitamin, masih tetap makan. Dan saya juga masih melakukan prokes 5M. Jadi kalau keluar rumah ya pakai maskernya double. Jangan mentang-mentang mungkin bisa kebal COVID selama 3 bulan, terus Anda bebas ya. Tidak begitu. Saya lakukan tetap prokes 5M. Ya, karena saya baca artikel, ada lebih dari 200 gejala long COVID. Ya, ini yang paling banyak dikeluhkan. Ini adalah gejala long COVID, lemas, kelelahan, sulit konsentrasi, sakit kepala, hilang penciuman dan rasa, pusing saat berdiri, detak jantung lebih cepat, nyeri dada, batuk, nyeri sendi atau otot, depresi atau cemas, dan demam. Dan ada beberapa orang yang masih sesak nafas, bisa bertahan lama. Nah, kalau didiamkan tidak dirawat, tidak dikontrol, kan takutnya bisa berbahaya, karena ini adalah organ utama. Ya, jadi saya benar-benar aware soal ini ya. Oke. Nah, ini ada yang mengalami long COVID itu ada yang gejala ringan, ada yang gejala lebih parah. Ini kita ngomong long COVID ya, bukan COVID lagi. COVID-nya virusnya udah nggak ada atau inaktif ya, karena PCR-nya sudah negatif. Jadi ketika saya mengalami long COVID ya, atau orang lain,
bisa juga mengalami gejala ringan atau gejala yang lebih parah. Nah, gejala ringan itu misalnya kelelahan, sesak nafas, nyeri otot, nyeri sendi, kehilangan ingatan dan sulit konsentrasi sehingga depresi. Kemudian gejala yang lebih parah dari yang mengalami long COVID ini 10-15% dapat berkembang menjadi penyakit berat. Nakutin ya. Dan 5% diantaranya menyebabkan sakit kritis. Jadi nggak kaget kalau orang yang sudah sembuh lah katakan dari COVID dan masih mengalami long COVID kemudian masuk lagi di rumah sakit bukan karena COVID-nya, karena kegagalan organ utamanya. Ini artikelnya saya ambil dari Halodoc. Ya, jadi tolong perhatikan tentang long COVID ini tidak boleh dianggap enteng. Nah, kita nggak tahu ya COVID itu kapan selesai, karena menurut Satgas COVID nggak ada yang pasti. Ya, bahkan Indonesia harus siap hidup berdampingan dengan corona. Jadi kita harus siap berdampingan, hidupnya berubah total. Ya. COVID-19 diprediksi tidak akan hilang. Ini adalah gambaran hidup bersama corona. Hidupnya berubah total karena kita pakai masker setiap hari, kemudian tetap menjaga jarak. Ya. Nah, kemudian mengenai vaksin, ternyata ada artikel yang nulis baik Sinovac ataupun Pfizer itu butuh booster karena kemanjurannya itu setelah 6 bulan turun. Ini artikel yang saya baca dari detik.com. Dan Indonesia diprediksi menjadi negara terakhir yang keluar dari krisis pandemi. Waduh, ini kapan nih selesai dari krisis pandeminya? Ya, karena vaksin satu shot saja yang suntikan pertama itu belum selesai. Mungkin suntikan pertama baru selesai akhir tahun. Lalu suntikan kedua kapan selesai? Katakan suntikan kedua selesai 1 tahun lagi. Ya, sedangkan efikasinya katanya turun ketika 6 bulan. Harus ada beberapa wacana yang udah membicarakan suntikan ketiga. Ya toh, jadi saya rasa COVID pandemi ini masih lama selesainya. Mungkin bisa 1 tahun atau 2 tahun lagi. Ya, jadi masih lama. Dan ini adalah daily new cases dan kematian di dunia. Jadi yang tadinya mulai melandai turun, bisa jadi ada gelombang ketiga. Ini yang di dunia. Ini yang di Malaysia. Malaysia serem ya. Kira-kira akhir Juli ini serem. Makin tinggi. Bahkan kalau nggak salah angkanya sempat tembus 20.000 dengan kematian yang lama-lama makin banyak. Serem Malaysia. Saya ada punya teman di sana, kondisinya juga mirip dengan yang di Indonesia. IGD-nya penuh sekali. Ada banyak video di YouTube yang memperlihatkan betapa seremnya kondisi rumah sakit di Malaysia. Ini di Indonesia. Indonesia juga masih tinggi ya. Jadi sempat hampir 50 ribuan. Sekarang turun tetapi belum 10 ribu. Jadi masih rata-rata di atas 30-40 ribu ya. Antara seperti itu. Dan yang saya khawatirkan adalah kematian hariannya Indonesia adalah tertinggi di dunia. Ya, jadi kematian hariannya tertinggi di dunia. Ya, tuh lihat. Pernah mencapai hampir 2000, 1881 kematian dalam satu hari. Jadi COVID-nya memang 40 ribu, cuma jumlah kematiannya tinggi banget. Ini ranking 1 dunia. Jadi saya tidak akan menganggap COVID ini enteng, tidak main-main. Tolong yang anggap COVID ini enteng, Anda harus lihat data ini. Ya, COVID itu tidak main-main. Ya, nah kemudian otomatis untuk saya sendiri, saya udahlah pengen mengubah pola hidupnya. Saya ingin bekerja dan mencari uang di rumah saja. Karena apa? Karena kita nggak tahu COVID ini kapan akan teratasi, kapan nih COVID hilang. Siapa yang bisa bilang nanti akhir tahun hilang, selesai. Siapa yang berani bilang nanti tahun depan nih bulan 3 COVID ini akan selesai. Kan nggak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kapan itu COVID selesai.
Dan orang yang pernah kena COVID bisa kena COVID lagi. Jadi saya pernah kena COVID nih, ya toh, bisa kena COVID lagi. Bahkan orang yang sudah divaksin 2 kali pun bisa kena COVID. Amit-amit deh, ya kena COVID lagi. Jadi kalau bisa saya menghindari sebisa mungkin keluyuran. Saya berusaha sebisa mungkin menghindari tatap muka. Dan saya ingin bekerja, cari uang di rumah saja, yaitu dengan cara online. Ya, dengan cara internet saja. Ini adalah salah satu contoh account trading dari seseorang ya. Oke, di mana akunnya itu mula-mula $500 menjadi $1.500 atau profit 300% dalam waktu 25 hari saja. Ya memang ada resikonya. Tapi kalau resikonya bisa rugi, sekalian deh, gue mau yang gede sekalian, mau yang untung gede sekalian. Kalau memang sama-sama ada resikonya. Ya, ini buktinya. Oke, luar biasa, dari sekitar $500 menjadi 1.500 dalam waktu 25 hari saja. Jadi 300% dalam waktu 25 hari. Memang terlalu tinggi ya. Oke. Nah, lalu saya membuat sebuah tabel ya untuk kira-kira kalau hasilnya bagus ya. Jadi saya mau kayak gimana sih? Gini ya, kalau saya dikasih peluang ya, kita ngomong peluang 10% per bulan. Berarti setiap minggunya adalah anggaplah 2,5%, oke? Ya, 2,5%. Ini ya, setiap minggunya 2,5%. Dan kemudian kita bukan orang kaya. Jadi kita hanya mampu trading dengan dana $2.000. Oke. Atau 10% peluangnya setiap bulan. 10% setiap bulan. Kalau satu minggunya berarti 2,5%. Nah, jadi untuk yang seperti ini untuk bulan ketiga dananya berpeluang berkembang dari 2.000 menjadi sekitar $2.700 pada bulan yang ketiga. Terus terang, yang begini bagi saya nggak main, nggak kena. Ini tidak mengubah hidup saya apapun kalau saya trading dengan dana 2.000. Oke. Nah, bagaimana dengan katakan 2 kalinya 5%? Berarti 5% per minggu itu sudah 20% per bulan loh. Besar sekali kan? Oke, nah ini rada mendingan. Di bulan ketiga ya, peluangnya adalah sekitar 150%. Oke, yang tadinya 2.000 peluangnya menjadi 3.500-an dolar per bulan ketiga ini. Ya bagi saya yang ini pun, maaf ya, bagi saya, kalau ini bagi saya, nggak tahu bagi orang lain, nggak kena. Lalu Tatang ini maunya gimana sih? Saya mau minimal 20% per minggu. Atau kalau di compounding itu 80% setiap bulan. Oh ini kan gila, ya emang harus gila. Ya katanya mau kerja dari rumah, ingin cari duit dari rumah, ya harus berubah total. Jadi 20% per minggu. Nah ini baru lumayan. Karena di bulan ketiga, ya saya berpeluang menjadikan $2.000 menjadi sekitar hampir 18.000. Nah dalam waktu setengah tahun nih, uangnya udah jadi 2M. Bagi saya ini baru benar. Ini bagi saya ya. Kalau bagi Anda nggak tahu, terserah. Ya, jadi saya kalau memang resikonya ada, ya udah sekalian aja. Ya, cari yang gede supaya hidup itu bisa berubah. Ini bagi saya ya, oke? Jadi saya ingin trading di rumah saja. Nah, ternyata instrumennya kan banyak. Ya toh, kendaraannya tuh banyak. Ada forex, ada stok, ada Bitcoin, cryptocurrency, ada mining Bitcoin, ada trading dengan robot, terus ada future, ada option, macam-macam. Jadi investasinya tuh barangnya nih atau instrumennya macam-macam. Nah, orang kan bingung pilih yang mana, oke? Jadi instrumen investasinya itu macam-macam. Ada stock, option, future option, ETF, warrant, forex,
metal, indeks, bond, CFD, mutual fund. Wah, bingung deh pilih yang mana. Anda harus hati-hati milihnya. Jangan sampai kejeblos. Nah, ini adalah Bitcoin mining punya saya. Saya pernah punya seperti ini. Ya, saya punya puluhan mesin. Satu tempat saja Anda lihat nih, ini lebih dari 10. Totalnya ada 20 mesin, jalan semua. Dikontrol lewat jarak jauh. Ya, oke. Nah, apakah crypto mining ini masih bagus saat ini? Ya, apakah masih bagus? Nanti dijelaskan ya, dalam video yang satunya akan dijelaskan hitung-hitungan ilmiahnya, apakah ini masih worth it atau tidak. Jadi Anda jangan buru-buru mining dulu, jangan buru-buru beli alatnya dulu, jangan keburu nafsu. Anda harus berpengetahuan dulu, baru masuk ke investasinya. Nah, brokernya juga banyak. Ya, broker ini kan Anda store-nya di broker. Oke, uangnya taruh di broker. Hati-hati. Ya, Anda store-nya kan misalnya ke Charles Schwab, ke Fidelity, ya, ke Hot Forex barangkali, atau kemana lah gitu ya. Harus hati-hati. Ya, semua Anda store ke broker manapun harus hati-hati, pelajari lebih dulu ya sebelum Anda melakukan deposit. Banyak brokernya. Broker ini di dunia ini ada jumlahnya ribuan. Banyak yang bajingan, tapi juga banyak yang bagus. Hati-hati, karena sudah banyak kejadian broker yang bawa lari duit orang, websitenya hilang, Anda nggak bisa login, tidak bisa tarik dana dengan alasan macam-macam. Ya akhirnya buang-buang waktu. Capek deh kalau ketemu broker yang setan. Oke. Nah, semua broker ini ngakunya pasti top. Tidak ada broker yang ngakunya jelek. Tidak ada kecap yang ngakunya kecap nomor 2. Semua kecap ngakunya nomor 1. Dari sekian banyak broker, Anda lihat tuh. Ya, ada Xtrade, XM, AvaTrade, Plus 500, Hot Forex, FBS. Ya, semuanya ngakunya broker bagus. Ya kita jadi bingung kan, karena semuanya ngakunya bagus. Tetapi Anda harus pilih broker yang benar. Dan bagaimana cara memilihnya nanti di video yang satunya. Jadi, dalam hal trading atau investasi, nomor satunya yang utama tuh broker dulu. Strategi trading nomor 2. Nah, kalau buat saya ya, saya nggak mau ditipu. Dan kalau saya merasa tertipu, saya akan melaporkan entah itu sales, upline, direkturnya, gurunya, saya akan melaporkan ownernya ke polisi. Ya nggak peduli. Jadi waktu saya katakan ditawari oleh orang produk investasi tertentu, saya akan minta, lu rumah di mana, nomor handphone mana, mana alamat rumah lu, mana fotokopi, atau sini KTP kamu. Ya toh? Ya sekalipun saya ditawari oleh seorang sales, apalagi ditawari oleh ownernya. Karena kalau saya merasa ditipu, saya akan laporkan ke polisi. Dan saya pasti waspada. Saya akan berhati-hati terhadap broker-broker nakal. Karena ada banyak kejadian di mana brokernya itu membawa kabur duit nasabahnya. Dananya tidak bisa ditarik. Terus tidak bisa login. Websitenya hilang. Data transaksinya itu diedit, dimanipulasi. Saya mendapati artikel yang cukup detail bagaimana robot yang katakan sekarang ini lagi beken itu ternyata mengedit transaksi. Ya, saya ada artikelnya, saya ada screenshotnya. Ya, jadi artikel itu menjelaskan secara lengkap. Bukan saya yang membuat artikel tersebut, saya dapat dari internet. Oke, tapi detail sekali penjelasannya. Wah, ternyata selama ini bohong ya. Hati-hati karena data transaksinya itu dimanipulasi atau diedit sehingga robotnya menang terus. Oke, saya pasti akan waspada terhadap broker-broker yang terlalu banyak iklan, terlalu banyak iming-iming. Jadi ketika presentasi itu iming-iming semua. Bayangkan banyak iming-iming. Terus testimoni lagi, testimoni dari orang yang kagak jelas. Kalau yang testimoninya itu Bill Gates, kalau yang ngomongnya itu Presiden Amerika, atau yang ngomongnya Jokowi, atau yang ngomongnya itu Sri Mulyani, Anda boleh percaya, kan ini orang-orang kredibel. Tapi yang ngomongnya orang-orang yang gak jelas, orang-orang yang tidak Anda kenal,
yang bilang bahwa tuh saya udah untung sekian ratus juta, saya udah narik tuh sekian M. Hati-hati, ini kan testimoni belum tentu benar. Oke? Dan satu lagi, saya tidak mau terjerat dengan demo abal-abal atau demo sesat. Kan kalau sebelum masuk akun real, biasanya melalui akun demo dulu. Betul ya? Oke? Pernah nggak Anda dengar ketika trading di demo menang atau profit, tapi kok di real loss, malah kalah? Pernah dong, demonya menang tapi realnya kalah. Nah, ini namanya demo abal-abal atau demo sesat ya. Jadi kalau Anda mengalami hal itu dengan alasan apapun, wah ini ada indikasi bahaya. Lebih baik jangan investasi. Jadi coba dulu di akun demo. Kalau akun demonya menang, akun realnya juga harus menang. Oke, digaransi 100%. Dan kemudian saya bukan tipe orang yang mau pakai robot. Karena bagi saya tidak ada robot yang langgeng sepanjang masa. Saya juga akan cari broker yang bisa trading dengan modal yang kecil. Ya, misalnya dengan 500 atau sampai dengan 2.000 dolar. Untuk itu, saya harus belajar dari orang yang tepat. Betul ya? Saya ingin punya keahlian trading yang bisa dipakai sepanjang masa. Setiap investasi ada risikonya. Betul. Teman saya pun bilang begitu. Tetapi coba lihat baik-baik ya, tolong perhatikan baik-baik. Jika resikonya ditipu, saya nggak mau. Ya, itu kan resiko ditipu. Ya, siapa yang mau orang ditipu? Ya, jadi kalau resikonya ditipu, saya tidak mau. Anda pun pasti tidak mau. Jika resikonya dimanipulasi, saya tidak mau. Jika resikonya adalah duitnya dibolari, saya tidak mau. Jika resikonya adalah tidak bisa tarik dana, saya juga tidak mau. Emang ada orang yang mau ditipu? Semua investasi memang ada resikonya. Bisa untung atau bisa rugi, tetapi bukan ditipu. Bedakan dong. Bedakan smart investor dengan dumb investor. Jika dimanipulasi, ditipu, dibolari, tidak bisa tarik dana, ya laporkan aja polisi. Itu kan penipuan. Ini kan kriminal. Gitu loh. Jadi yang paling utama adalah bukan mengisi uang deposit ke akun investasi. Tetapi yang paling utama adalah mengisi isi kepala Anda dengan pengetahuan tentang investasi terlebih dahulu. Supaya jangan sampai terjerat dengan investasi bodong atau investasi tipu-tipu. Ya, jelas ya. Jadi saya mau isi kepala dulu yang diisi, bukan akun deposit. Pengetahuan dulu nomor 1. Karena ketika saya lebih berpengetahuan, saya akan memilih investasinya lebih bagus, dengan hasil yang tentu saja lebih bagus. Oke, ya sekian saja. Ini adalah disclaimer-nya seperti yang Anda sudah baca di bagian depan. Nah, jika ada yang kurang jelas atau ingin tanya-tanya mengenai investasi, mengenai pengalaman saya COVID, silakan hubungi nomor telepon ini 081 83 kali 9399 atau 081 80 73 kali 2600. Tatang Surya undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.